Selamat sore semuanya. Jadi ini adalah pair YM atau DJI atau Dow Jones, semuanya sama aja ya. Jadi kita langsung aja kita overview yang kemarin. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat seperti ini, IPDA itu udah beres ya secara mingguannya. Dalam arti dia udah kelarin ekspansi, koreksi, ekspansi lagi. Dari fair value gap ini, dia udah berhasil deliver ke sini, ke ERL-nya. Ya, jadi dari IRL ke RL. Oke? Itulah kenapa teori bears and nothing yang seperti ini, itu saya nggak pakai seperti itu ya. Nah, konsepnya sama ya. Sejauh apa harga bisa short di atas liquidity, jawabannya adalah inefisiensi yang fresh. Ya, week itu kan juga bagian dari inefisiensi kan. Jadi kalau kamu di level ini, kita punya week yang cukup panjang, seperti ini, kamu tarik 50%-nya. Same konsep juga seperti ini. Kamu lihat ya, ada week panjang, kamu tarik juga. Itulah kenapa harga stop di situ, lalu langsung bye-bye ke bawah. Kencang sekali. Amazing, right? Jadi bukan supply demand teori, ya. Nah, dari situ, ya kita memang selalu fokusnya ke 50%-nya ya. Nah, dari situ berarti kita bisa bidik apa namanya? Bidik retrace. Nah, ini adalah cara counter trend atau counter order flow dalam tanda kutip. Jadi kamu memanfaatkan setelah RL taken, kamu mengincar pullback. Oke? Nah, sekarang kita tinggal ke H1 dulu, ya. Oh, sorry, H4. Nah, kalau kamu lihat di H4 ya, bodinya ini close di bawah, which it is a good sign. Oke, dan kalau kamu lihat ya di level ini, gap ini ke inverse. Nah, masalahnya adalah ketika gap ini di inverse oleh candle ini, itu masih bisa naik dengan cara ya harga turun ke gap ini. Itulah kenapa cara sellnya adalah kita hanya aim liquidity session atau liquidity intraday. Kamu nggak boleh incer ke sini. Karena untuk ke sini masih ada gap yang harus di inverse minimal. Seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita tinggal ke M5. Nah, kalau kita lihat ya di perspektif M5, ini adalah Asia low, I think di sini Asia low, yaitu ya. Smooth relative equal low, ini liquidity yang saya bisa hafal mati, ini yang saya berani tembak margin gede ya, atau risk yang 1% atau 2%. Asia liquidity or session liquidity, terutama Asia ya, kalau formingnya dalam bentuk equal high ke low, itu 9/10 pasti bakal ditembak di hari itu. Kalau nggak hari itu pasti besok kena. Oke, jadi yang kita perlu tunggu adalah sesi London or New York. Biasa kita ke bawah, karena understanding dari sesi yang tadi ada di weekly, ya, lalu kita mau cek apakah ini bakal HOTD. Artinya sampai market close harga bakal turun. Nah, sisi atasnya ini bikin equal high, tapi it's okay karena posisinya ada di inefisiensi. Artinya ini bagian dari akumulasi. Yang saya mau lihat adalah sampai London beres dulu. Ya, saya nggak peduli kalau misalnya pas London malah turun ke bawah bodo amat. Justru itu bagus gitu loh. Nah, ketika London close itu range-nya cukup oke dari sini turun ke sini, a good displacement, ada a lot of value gap which is saya suka sekali. Ya, dari situ saya langsung lihat di mana breaker-nya. Breaker-nya tentunya ada di sini. Ini ada sweep atas, ini shift ke bawah. Jadi ini bukan shift buy ya. Ini ada breaker-nya. Jadi dari situ saya bisa langsung lihat FVG mana yang layak untuk dipilih. Oke, itulah ngejawab kenapa harga stop di gap ini. Bodinya, not di gap. Ya. Nah, dari situ, oke, boleh nggak saya entry? Karena itu adalah entry sell makro. Jawabannya boleh. SL kamu cukup taruh di sini. TP-nya ke Asia. Ya, harga drop down, turun, retrace one more time, ini retrace-nya pure. Benar-benar naiknya hanya retrace, tidak ada FVG buy, tidak ada shift buy. Jadi gimana cara kamu buy? Even harga berada dalam FVG buy. Nggak bisa kan? Ya, jadi kamu menggunakan last order block dan efisiensi dalam bentuk volume imbalance. Ini adalah short kedua kamu sebelum 9.30, which is agak risky.
Kalau kamu short di sini, asal kamu di sini. Ketika dia ngerti, dia lempar ke bawah, langsung lempar ke bawah. Ketika lempar ke bawah, oke, apakah kita masih punya tujuan? Nah, jawabannya ada, yaitu fair value gap ini sebagai tujuan akhir kita. Karena untuk kalau yang bawah, FVG ini perlu di-inverse. Dan tepat di atas FVG itu ada liquidity, which is itu akan menjadikan area sebagai high probability candidate fair value gap yang mampu menahan harga. Itulah kenapa harganya stop di situ. Ya, nah dari sini kita bakal overview setup harga retrace, ya. Lalu kalau kamu long di sini, SL di mana? Di atas sini. Jauh sekali bukan, tapi kalau kamu mau yang benar-benar expert, ya, atau yang sudah belajar lama, taruh di midpoint OB ini sebagai SL juga boleh. Naiknya retrace, nggak ada FVG buy, expansion langsung buang ke bawah. Sekarang kita bakal ke 1 minute chart untuk deep down lebih dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kamu lihat ya, di sini kan ada banyak fair value gap ya. 1, 2, 3. Ya, tugas kamu adalah membaca. Oke, membaca. Dalam arti apa? Apapun gap yang naik ke sini, atau sini, atau sini, kamu nggak langsung tembak sell. Karena susah kalau ada 3 gap yang ukurannya jauh-jauh begitu, yang resnya besar. Beda cerita kalau misalnya lagi makro ya. Kalau lagi makro berarti kamu ambil 2 gap pertama, atau gap pertama. Maka kamu mau lihat, ketika ini naik, pas turun, saat makro, terjadi nggak? Oh, ternyata harga turun, lalu kita masuk makro nih. Nah, kamu sekarang perhatiin, harga itu naik bikin equal low, dan nggak ada FVG buy. Mana FVG-nya? Yang ini kan? Ini kan? Boardingnya stay di dalam, close di bawah 50%. Kuat apa lemah turunnya? Kuat. Dan kalau kamu nonton video ICT, ya, episode awal. Jadi kalau kamu bilang, oh saya nonton ICT 2022 dari awal sampai akhir kok, yakin, yakin. Ya, ini saya kasih tahu nih, ini diajarin di episode 2 atau 3. Kalau ada banyak gap, kamu sacrifice gap itu, korbankan gap itu, dan kamu mau lihat harga close balik di bawah gap itu. Once itu happen, itu menjadi strong fair value gap. Coba, ada yang tahu itu? Ini kan tadi kan gap 1, 2, 3. Ini yang kamu korbanin. Biar harga naik, bodo amat. Kalau memang dari gap ini turun pun, ya udah tinggal follow ke bawah order flow-nya. Ketika ini udah close balik di bawah, lihat respect bodinya close di bawah 50% ya. Even itu kayak close di bawah kuadran deh. Soalnya tuh, kenapa? Soalnya turunnya tuh cepet banget. Iya, itu close di bawah kuadran. Yap. Ya, latihlah mata kamu melihat kuadran, karena itu penting sekali. Ya, dan ya udah, naiknya retrace, lalu buang ke bawah. Nah, dengan informasi itu, your stop loss itu nggak harus di sini. Your stop loss itu boleh cukup taruh di sini. It's enough. Cukup taruh di situ untuk kamu sell di makro ini. TP-nya, bawah. Lalu harga turun, ya udah, nggak ada willingness untuk turun ke bawah, ya stop. Mau gimana lagi? Seperti itu. Ya, jadi pelajaran yang bisa diambil hari ini adalah, ya kamu sudah tahu gimana caranya untuk entry dengan banyak gap. Kamu harus korbanin. Bentuk mengorbankan gap pertama itu adalah bentuk dari respect terhadap time, tetap makro, dan juga bentuk sebagai dari kamu memang tidak FOMO. Memang kamu tuh butuh konfirmasi. Gitu loh. Jangan hanya bilang saya entry pakai konfirmasi, tapi ya apa konfirmasinya? Ya itu, saya mau itu ke inverse, saya mau ini ke inverse, saya mau ini, nah saya mau ini nggak di respect, saya mau ini tembak atau gimana pun. Itu namanya konfirmasi. Terjadi dulu, baru entry. Jadi udah kejawab kan, kalau misalnya ada gap ini pilihnya gimana? Ya saya juga nggak tahu. Itu kan saya tahu kenapa kamu nanya itu, kan kamu pengen tembak margin gede. Oh, kalau misalnya aku entry di sini, SL-nya di sini kan kecil tuh, SL-nya. Jadi aku bisa lotnya lebih gede. Udah pasti itu yang kamu mau, udah nggak ada alasan lain lagi.
nggak ada alasan lain lagi. Ya, perspektifnya beda ya. Kalau kamu tahu bahwa harga akan turun, kamu berani entry with proper risk. Itu yang penting. Nah, orang-orang tuh maunya area mana yang sniper untuk hold harga supaya turun. Itu dua perspektif yang berbeda loh. Saya cukup perlu tahu apa indikasi bahwa ini akan turun. Karena kalau turun, mau aku sell dimanapun pasti akan profit sampai dollarnya kena, ya kan? Tapi kalau misalnya fokus kamu adalah saya mau cari zone sniper untuk turun, pasti kamu entry-nya tidak pakai money management 1000%. Karena di pemikiran kamu adalah ini area sniper, area zero float. Aku letak gedein ah. Kalau kamu entry di Express pakai kamu depo $60, kamu entry to full satu lot jepret langsung begitu. Atau kalau gold langsung jepret full 0,1 lot kalau atau 0,5 lot langsung sekalian gedein. Lihat ya, itu dua perspektif yang benar-benar berbeda loh. Tinggal pilihan kamu yang mana. Udah sesimpel itu aja. Karena nanti ketika di fase perform, fokus kamu adalah win, udah. Dan manage the risk. Kamu nggak akan mencari zone-zone sniper itu, nggak akan ada itu. Kalau saya kasih opsi kamu 5 hari, cuma sehari, tapi win semua dengan kondisi tidak tidak zero sniper, artinya apa? Kamu entry, ada float dulu, ada minusnya dulu, ada ketarik dulu, baru running ke TP kamu, atau kamu cuman entry seminggu sekali tapi dari zone sniper. Susah, karena kamu mencari sesuatu yang jarang muncul, bukan sesuatu yang tiap hari algo ulang berkali-kali. Namanya algorithmic model. Dengan matematik model, dengan bahasa pemrograman, itu pasti sifatnya itu pattern pengulangan. Kan dia udah masukin scriptnya, tinggal di running setiap hari, tinggal di repeat daily, berkali-kali. Oke? Jadi ubah perspektif kalian. Ya, belajar benar-benar mencari konfirmasi. Nggak ada konfirmasi, nggak usah entry. Contohnya apa? Market gold. Ada yang kebantai dari kemarin. Kalau kalian sadar, ya kita iseng ketik gitu ya. Texo, kita lihat. Nggak usah deh, ini di next video aja, oke?